Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'du. Qala al-musannifu, hafidhahullahu ta'ala, babu makhfudatil asma'i. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan berikutnya, yaitu isim-isim yang makhfud atau majrur. Jadi setelah beliau menyelesaikan pembahasan isim-isim yang mansub, beliau memasuki pembahasan isim-isim yang makhfud atau majrur. Kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, qauluhu yukhfadul ismu imma biharfin mushtarikin. Isim itu dapat dimajrurkan atau dimakhfudkan, salah satunya adalah dengan huruf, huruf jar atau huruf khafat yang mushtarik. Mushtarik artinya huruf tersebut itu berserikat. Berserikat artinya dia bisa memajrurkan isim dzahir ataupun dhamir. Itu yang disebut dengan harfin mushtarikin. Wa huwa min wa ila wa an wa ala wa fi wal lamu wal ba'u lil qasami wa ghairihi. Yang termasuk huruf jar yang mushtarik itu ada min, ini nanti makna-maknanya akan dirinci, dan ila dan an, dan ala dan fi dan lam, dan ba untuk qasam, untuk sumpah, maupun untuk yang selainnya. Karena ba itu juga bisa untuk selain sumpah. Au mukhtassun bidzahiri, atau huruf jar yang memang khusus hanya bisa memajrurkan isim dzahir saja, tidak bisa masuk ke dhamir. Wa huwa, yaitu rubba wa mudh wa mundhu wal kafu wa hatta wa wawul qasami wa ta'uhu. Huruf jar yang khusus untuk isim dzahir adalah rubba, kemudian mudh, kemudian mundhu, kemudian kaf, hatta, kemudian wawul qasam dan ta'ul qasam. Wawu qasam dan ta qasam. Lamma faraghal musannifu rahimahullahu minal marfu'ati wal mansubati dzakarul majrurati. Setelah musannif, yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, selesai menjelaskan mengenai isim-isim yang marfu' dan juga isim-isim yang mansub, beliau kemudian menjelaskan mengenai isim-isim yang majrur. Wahiya thalathatu aqsamin. Dan isim yang majrur itu ada 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, majrurun bil harfi. Majrur dengan huruf. Hurufnya nanti yang disebut dengan huruf jar biasanya. Ats-tsani, yang kedua, majrurun bil idhofati. Majrur karena, yang kedua adalah majrur karena idhofah. Artinya dia menjadi mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi itu majrur. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, majrurun bittaba'iyyati limatbu'in majrurin. Majrur karena dia itu mengikuti, mengikuti i'rabnya, dan yang diikuti itu dia majrur. Wa hadza maudhi'uhu at-tawabi'a. Dan ini pembahasannya nanti ada pada tawabi'.
Ya, tawabi' itu salah satunya mengikutinya dalam i'rabnya. Ya, kalau misalnya diikuti majrur, maka dia pun juga majrur. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya. Wa bada'a bil majruri bil harfi. Ya, kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu taala itu memulai penjelasan majrur dengan huruf. Li'annahu al-aslu. Karena majrur dengan huruf itu adalah hukum asal dari isim majrur. Wa harful jarri naw'ani. Dan huruf jar itu ada 2 jenis. Ya, kita lihat catatan kaki. Harful jarri min haitsul asalati wa adamiha thalathatu aqsamin. Ya, namun huruf jar itu dari sisi keasliannya atau tidak adanya keasliannya itu ada 3 macam. Al-awwalu yang pertama harfu jarrin asliyun, yaitu huruf jar yang memang asli. Wa huwa ma lahu ma'nan khassun. Huruf jar asli adalah huruf jar yang memang memiliki makna khusus. Wa yahtaju ila muta'allaqin madhkurin au mahdhufin. Dan yang namanya huruf jar asli itu perlu ada muta'allaq, ya, yang dikaitkan. Baik muta'allaqnya itu disebutkan ataupun dihapus. Wal muta'allaqu, yang dimaksud dengan muta'allaq, huwa ma yuwaddihul jarra wal majrura wa yubayyinuhu. Ya. Yang dimaksud dengan muta'allaq adalah sesuatu yang menjelaskan jar majrur, ya, dan menerangkannya. Kaqaulika, sebagaimana ucapanmu, ji'tu minal baiti. Ya, ji'tu minal baiti. Saya datang dari rumah. Ya, maka yang jadi muta'allaqnya di sini itu adalah fi'ilnya, yang menjelaskan saya datang dari rumah. Fatta'alluqu naw'un minal irtibatil ladzi yuwaddihul ma'na wa yutammimuhu. Dan ta'alluq, ya, keterkaitan, itu merupakan salah satu jenis irtibat, ya, atau ya hubungan. Ya, nanti kadang ada irtibat antara satu bagian dari kalimat dengan bagian yang lain. Nah, salah satu hubungan itu adalah ta'alluq, ya, keterkaitan, keterikatan. Yang itu dapat, ya, menerangkan makna juga menyempurnakannya. Wa huwa yan'aqidu baina shibhil jumlati, ya, adz-dzarfi wal jarri wal majruri wa ma qablahuma min fi'lin aw shibhihi. Dan ta'alluq ini itu merupakan, ya, gabungan antara syibhul jumlah, baik itu berupa dzaraf maupun jar majrur, dengan yang sebelumnya. Ya, baik itu berupa fi'il maupun yang serupa dengan fi'il. Ats-tsani, kemudian huruf jar yang jenis yang kedua dari sisi keasliannya, harfu jarrin zaidun. Ya, yaitu huruf jar yang berupa zaid, tambahan. Wa huwa ma laisa lahu ma'nan khassun. Yaitu yang tidak memiliki makna yang khusus. Wa innama yu'ta bihi littaukidi. Dan huruf jar yang zaid itu hanya didatangkan untuk taukid, untuk penekanan. Wa laisa lahu muta'allaqun. Dan huruf jar zaid ini tidak perlu memiliki muta'allaq, ya, yang menjelaskan makna huruf jar tersebut. Nahwu ma jaa'a min ahadin. Ya, tidak ada seorang pun yang datang. Maka min di sini itu huruf jar zaid. Karena ahadin di sini itu sebetulnya dia menempati kedudukan fa'il. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, harfu jarrin syabihun bizzaidi.
yaitu huruf jar yang serupa dengan huruf jar yang zaid, yang tambahan. Wa huwa ma lahu ma'nan khassun kal harfil asli. Ya. Yaitu yang sama-sama ya tidak memiliki makna yang khusus sebagaimana huruf yang asli. Wa laisa lahu muta'allaqun kazzaidi. Dan juga tidak memiliki muta'allaq seperti huruf jar yang zaid. Mithlu rubba. Ya, contohnya adalah rubba. Ini adalah huruf jar yang serupa dengan huruf jar zaid. Kita kembali ke atas. Al-awwalu mushtarikun bainal ismi dzahiri wal mudmari. Yaitu huruf jar yang dia itu ya berserikat. Artinya bisa masuk ke isim dzahir maupun ke dhamir, ya mudmar. Wa huwa sab'atun. Ya, dan itu ada 7 jenis yang seperti ini. Wa qad dzakarahal musannifu. Ya, dan ketujuhnya itu adalah yang disebutkan oleh musannif, yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu. Ats-tsani mukhtassun bil ismi dzahiri. Jenis yang kedua adalah huruf jar yang hanya khusus untuk isim dzahir, artinya hanya bisa masuk ke isim dzahir. Wa huwa sab'atun dzakarahal musannifu aidan. Dan itu ada 7 yang kesemuanya disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah juga. Wa hiya arba'atu aqsamin. Dan huruf jar yang khusus untuk isim dzahir itu ada 4 kelompok. Ya. Al-awwalu yang pertama ma yukhtassu bin nakirati. Yaitu huruf jar yang hanya bisa masuk ke isim dzahir yang nakirah. Wa huwa rubba, yaitu rubba. Ya, jadi rubba itu hanya bisa masuk ke isim dzahir yang nakirah. Ats-tsani yang kedua ma yukhtassu bizzamani, ya ma yukhtassu bizzamani. Yaitu huruf jar yang dikhususkan untuk zaman. Ya. Wa huwa mudz wa munzu. Ya, jadi mudz dan munzu itu hanya dikhususkan untuk zaman saja. Ats-tsalitsu yang ketiga ma yukhtassu bi lafdzil jalalati Allahu. Yaitu huruf jar yang hanya khusus bisa masuk ke lafdzul jalalah Allah. Wa huwa at-ta'u, yaitu huruf ta, ya ta qasam. Itu hanya bisa masuk ke lafdzul jalalah Allah. Ya. Ar-rabi'u yang keempat ma la yukhtassu bi dhahirin bi ainihi. Nah, yang keempat adalah ya huruf jar yang masuk ke isim dhahir ya namun tidak dikhususkan pada lafaz-lafaz atau jenis tertentu. Ya, artinya bisa masuk ke mana saja. Ya. Wa huwal kafu wa hatta wal wawu. Yaitu huruf kaf ya, kemudian hatta dan huruf wawu. Fal mushtarikul ladzi yajurru lisma adh-dhahira wad-dhamira sab'atun. Ya. Dan huruf jar yang mushtarik tadi artinya yang bisa memajrurkan isim dhahir dan dhamir itu ada 7. Wahia ya yang ada 7 ya, yaitu yang pertama al-awwalu min. Ya, yang pertama adalah min. Walaha ma'anin, dan min itu memiliki banyak makna. Minha diantaranya bayanul jinsi, yaitu menjelaskan mengenai jenis. Wa alamatuha, dan tanda bahwa min itu menjelaskan jenis. Sihhatu wuqu'il mausuli mauqi'aha ma'a dhamirin ya'udu ala ma qablaha in bayyanat ma'rifatan. Tanda bayanul jins itu yang menjelaskan jenis, kalau dia itu menjelaskan jenis yang ma'rifah, maka tempatnya itu dapat digantikan oleh mausul. Ya, mausul.
dan mausul tersebut kita tahu bahwa ada dhamir aid ya. Nah, dhamir yang kembali, dhamir aidnya itu kembali kepada apa yang sebelumnya. Ya, jika itu menjelaskan mengenai sesuatu yang ma'rifah ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fajtanibur rijsa minal authan. Ya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang ya najis tersebut. Ai alladhi huwal authanu. Ya. Maksudnya yang dimaksud dengan sesuatu yang najis itu yaitu yang berupa berhala. Li'anna rijsa jinsun 'ammun yashmalul authana wa ghairaha. Karena ar-rijs ya sesuatu yang najis itu adalah jenis yang umum. Ya. Yang kenajisan atau sesuatu yang najis itu bisa mencakup ya berhala-berhala maupun yang selainnya. Ya. Fa in bayyanat nakiratan fa alamatuha, ya adapun kalau bayanul jins yang menjelaskan suatu jenis namun jenis yang nakirah, maka tandanya an yaqa'a mauqi'aha ad-dhamiru wahdahu. Ya, bahwa tempat dari min tersebut atau min tersebut itu dapat digantikan oleh dhamir. Ya, dhamir. Ya, jadi min tersebut itu dapat digantikan oleh dhamir. Kaqaulihi ta'ala, ya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, yuhalluna fiha min asawira min dhahab. Ya, dan ya mereka dihiasi dengan gelang dari emas. Ya, ai hiya dhahabun. Ya, maka di sini karena min setelah min itu dia isim nakirah, maka dia bisa diganti dengan dhamir hiya. Ya, yaitu hiya dhahabun, ai hiya dhahabun. Maksudnya adalah emas. Wa minha, kemudian makna min yang lain, at-tab'idu. Ya, at-tab'idu, yang menunjukkan sebagian. Ai at-dalalatu 'alal ba'dhiyyati, yaitu yang menunjukkan akan sebagian. Wa alamatuha, ya dan tanda bahwa min itu menunjukkan akan sebagian, sihhatu wuqu'i ba'dun mauqi'aha, yaitu tempat dari min tersebut dapat digantikan oleh ba'dun, ya oleh lafadz ba'dun. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Nah, ini min di sini itu secara makna dapat digantikan oleh ba'du. Ya, wa ba'dun nasi. Ya, sebagian saja dari manusia, di antara manusia. Wa minha ibtida'ul ghayati fil amkinati katsiran. Dan di antara makna min yang lain adalah ya ibtida'ul ghayah, permulaan sebelum tujuan. Ya, artinya permulaan untuk mencapai tujuan. Fil amkinati katsiran, yang biasanya itu untuk atau tujuan yang berupa tempat. Wa fil azminati ahyanan 'ala sahihi. Namun min juga ini bisa digunakan untuk ya menunjukkan permulaan zaman, ya terkadang-kadang, ya menurut pendapat yang lebih sahih. Wa hadza huwal ghalibu 'alaiha, dan inilah yang ya, biasanya kita dapati. Wal muradu bil ghayati al masafatu. Yang kita maksud dengan al ghayah, ya tujuan itu adalah al masafah. Ya, jarak atau sesuatu yang ditempuh. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, maka di sini ya min di sini menunjukkan permulaan perjalanan tersebut. Wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum. Ya, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum. Ya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Ya, sejak hari yang pertama. Ya, sejak hari pertama. Ya, ini juga min di sini itu menunjukkan ya kalau ini zaman. Ya, tadi makan, ini zaman. Kita lihat catatan kaki. Wa qila inna min laisat libtida'il ghayati. Namun ada juga ulama nahwu yang berpendapat bahwa min itu bukan menunjukkan ibtida'ul ghayah. Ya, bukan permulaan suatu tujuan atau suatu perjalanan. Bal hiya bima'na fi. Ya. Ini maksudnya dalam ayat ini, ya. Dan itu maknanya bukan min yang ibtida'ul ghayah namun di makna fi. Ya, tadi yang di ayat tersebut ya yang min awwali yaum itu bukan menunjukkan awal namun fi awwali yaum. Ya, maknanya fi. Unzur dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi. Ya, kita bisa melihatnya pada kitab ya dirasatun li uslubil Qur'anil Karim. Ya, tulisan Muhammad Abdul Khaliq Udaimah rahimahullahu ta'ala. Wa awdahu mithalin lil ghayatiz zamaniyati, adapun permisalan yang paling jelas untuk menunjukkan tujuan ya yang berupa waktu adalah hadis ya famutirna minal jumu'ati ilal jumu'ati. Ya, maka Allah menurunkan hujan kepada kami dari hari Jumat sampai hari Jumat berikutnya. Maka Jumu'ah di sini adalah zaman. Ya, ini contoh yang jelas. Kita kembali ke atas. Ila ghairi dzalika min ma'ani allati tu'khadhu minal kutubil mutawwalati. Dan juga min itu memiliki makna-makna yang banyak. Yang makna-makna tersebut dapat kita ambil atau dapat diambil dari kitab-kitab nahwu yang besar, yang mutawwalah, yang panjang. Contohnya apa? Mithlu Mughnil Labibi wa ghairihi. Ya, contohnya adalah kitab Mughnil Labib. Ya. Salah satu kitab tulisan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala yang termasuk paling rinci dalam membahas huruf. Kemudian kita masuk huruf jar berikutnya. Ats-tsani ila, ya, yang kedua adalah ila. Wa min ma'aniha, dan di antara makna-maknanya intihaul ghayati mutlaqan. Ya, menunjukkan akan ya berakhirnya tujuan secara mutlak. Zamaniyatan au makaniyatan. Ya, baik tujuannya itu berupa tujuan secara waktu maupun tempat. Wa huwal ghalibu 'alaiha. Ya, dan ini adalah penggunaan ila yang paling banyak kita temui. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ilal masjidil aqsa. Ya, sampai Masjidil Aqsa. Ya, maka di sini itu menunjukkan tujuannya, berhentinya perjalanan tersebut. Wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, thumma atimmus shiyama ilal lail. Ya, kemudian ya, sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya, sampai malam. Ya, maka sampai di sini itu menunjukkan ya akhir dari tujuan.
Wa ta'ti lil musahabati. Ya, dan ila itu juga bisa didatangkan untuk menunjukkan musahabah, ya, yaitu kebersamaan. Bi an yasihha wad'u kalimati ma'a maudi'aha. Yaitu tandanya adalah ketika memungkinkan ila tersebut digantikan kedudukannya oleh ma'a. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ya, janganlah ya kalian atau janganlah kamu makan harta mereka, yaitu harta anak-anak yatim bersama hartamu. Maka ila di sini adalah maknanya ma'a, ya, bersama. Ya, artinya makan harta mereka dan juga harta kalian, jangan dicampur. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an, ya, yaitu huruf jar an. Wa asyharu ma'aniha, dan maknanya yang paling masyhur, al-mujawazatu, ya, yaitu melampaui atau melewati. Wa ma'naha, dan makna dari mujawazah adalah ibti'adu syai'in madhkurin au ghairi madhkurin. Ya, amma ba'da harfil jarri bisababi syai'in qablahu. Yaitu menjauhnya sesuatu yang disebutkan atau menjauhnya sesuatu yang tidak disebutkan. Ya, dari sesuatu, ya, menjauhnya itu dari sesuatu yang setelah huruf jar tersebut. Ya, dengan sebab sesuatu sebelum huruf jar tersebut. Fal awwalu, contoh yang pertama, yaitu syai'in madhkurin, sesuatu yang disebutkan. Ya, romaitus sahma anil qausi. Ya, romaitus sahma anil qausi. Aku melemparkan, ya, atau aku yang melemparkan panah, anak panah dari busurnya. Ya, maksudnya apa? Ai jawazas sahmul qausa bisababir ramyi. Artinya adalah anak panah itu menjauhi atau melewati busurnya dengan sebab lemparan. Ya, jadi maksudnya adalah, ya, anak panah itu melampaui, ya, atau melewati busur karena adanya lemparan. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga contohnya pada firman Allah Ta'ala, Yusufu a'rid an hadza. Ya, wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Ya, artinya, ya, memalingkan sesuatu atau menjauhkan pandangan dari hal tersebut. Watsani, contoh yang kedua, yaitu menjauhkan sesuatu yang tidak disebutkan. Nahwu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, di sini yang menjadi syahid itu bukan Abu Bakarnya, namun perkataan radhiyallahu anhu. Ai jawazathul mu'akhadatu bisababir ridha. Ya, artinya Abu Bakar itu dijauhkan dari segala, ya, celaan karena sebab ridha Allah. Ya, maka mu'akhadatu di sini tidak disebutkan. Ya. Karena itu dia dijauhkan dari sesuatu yang tidak disebutkan dalam kalimat. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, afallahu anka. Ya, semoga Allah mengampunimu. Ya, ini untuk dijauhkan dari sesuatu yang juga tidak disebutkan. Wa ta'ti lil ba'diyati. Ya, dan an itu juga bisa menunjukkan akan ba'diyah, sesuatu yang setelahnya. Ka qaulihi ta'ala tabaqan an tabaq. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, tingkat demi tingkat. Ya. Jadi ini artinya adalah, ya, ai halan ba'da halin, ya, suatu keadaan setelah
keadaan yang lain. Kemudian ar-rabi'u, huruf jar yang keempat, ala, yaitu ala. Wa asyharu ma'aniha, makna yang paling masyhur, al-isti'la'u. Ya, al-isti'la'u, ay al-uluwu. Ya, maksudnya adalah tinggi, ya, ketinggian. Jadi itu maksud ala. Hissiyan kana, ya baik itu tinggi berupa sesuatu yang konkret, ya, sesuatu yang bisa diraba indera. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan juga di atas perahu-perahu kamu diangkut. Ya, maka di sini di atasnya itu secara hissi, secara konkret memang nampak ya di atasnya. Au ma'nawiyan, atau tingginya itu bisa juga, atau di atasnya itu bisa secara maknawi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Nah, tinggi di sini secara maknawi, ya, secara kedudukan. Bukan berarti diletakkan secara hissi, diletakkan lebih tinggi seperti itu. Wa ta'ti lit-ta'lili, dan ala ini juga bisa menunjukkan ta'lil, ya, hubungan sebab akibat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Ai lihidayatihi iyyakum. Ya, ala di sini menunjukkan ya, sebab. Yang menunjukkan sebab. Ya. Mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, ya, dengan sebab hidayahnya yang diberikan Allah kepadamu. Wa ta'ti lidh-dzarfiyyati bima'na fi idza jarratiz-dzarfa. Dan huruf jar ini, yaitu huruf jar ala, itu juga bisa membawa makna dzarfiyah yang bermakna fi. Jika ala tersebut itu memajrurkan dzaraf. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dan Musa masuk ke kota tersebut ketika penduduknya sedang lengah. Ya. Jadi apa maksudnya ala hini ghaflatin? Ai fi hini ghaflatin. Ya. Ketika penduduknya sedang lengah. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.